Halo anak-anak semua, apa kabar hari ini? Ibu harap semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama Ibu Asli Sindu, Ibu guru kelas 6 di SD 098017 Desa Bangun, Kecamatan Gunung Malela. Sudah siapkah untuk mengikuti pelajaran hari ini anak-anak? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siapkan buku dan alat tulisnya ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, PB 6. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah kamu membaca teks laporan nanti, kamu akan mampu mengumpulkan atau menuliskan ide pokok dengan benar atau dengan tepat menggunakan kosakata baku. Kemudian di sini juga kalian akan mampu dan bisa menemukan contoh pelaksanaan sila ketiga Pancasila dengan tepat. Baiklah anak-anak, Ibu bertanya dulu, siapa yang sudah sarapan pagi ini? Ayo anak-anak, siapa yang belum? Anak-anak, sarapan itu sangat penting bagi tubuh kita. Selain kita harus teratur sarapan dan tepat waktu, sarapan itu juga harus sehat dan bergizi ya anak-anak. Melalui pembelajaran kali ini, kalian akan memanfaatkan gizi dari tumbuhan melalui makanan yang kita santap sehari-hari. Karena tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan, dan ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Berupa karbohidrat yang merupakan sumber energi utama seperti padi atau gandum, jagung, dan umbi-umbian. Dan protein yang merupakan zat pembangun untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Seperti kacang kedelai, kacang hijau, dan kacang-kacangan lainnya. Selain itu, kita juga memerlukan vitamin yang berguna untuk memelihara kesehatan mata dan saraf, mengobati penyakit beri-beri, dan mencegah pengeroposan tulang dan juga penyakit lainnya. Bisa kita dapatkan pada sayur dan buah-buahan. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar bagaimana menemukan ide pokok. Bagaimana caranya, ada yang tahu? Ya, benar. Ide pokok itu biasanya terletak pada kalimat utama, bisa berada di awal paragraf ataupun di akhir paragraf. Ide pokok juga bisa didapatkan dengan meringkas kalimat utama dan membuang kalimat-kalimat yang tidak penting. Sekarang kita belajar cara membuat kesimpulan. Pertama sekali, kita membaca keseluruhan isi teks. Kemudian tentukanlah ide pokok setiap paragraf. Ide pokok setiap paragraf tersebut dibuat menjadi kesimpulan setiap paragraf. Kesimpulan paragraf 1, 2, dan 3 dan seterusnya digabungkan menjadi sebuah kesimpulan bacaan. Sekarang kita akan coba lihat teks pada buku kita halaman 57 tentang tumbuhan sumber karbohidrat, protein, dan vitamin. Ibu mencoba menemukan ide pokok paragraf 1. Ternyata di dalam paragraf 1, ide pokok terdapat di tengah paragraf. Jadi, ide pokok paragraf 1, banyak jenis tumbuhan yang mengandung sumber energi yang perlu dikonsumsi setiap hari. Sedangkan kesimpulan dari ide pokok adalah jenis tumbuhan sumber energi.
Sekarang baca kembali teks yang ada di halaman 57 dan di halaman 58 ada tabel isian. Dalam tabel isian ini, isilah tabel tentang ide pokok dan kesimpulan masing-masing paragraf dan gabungkan kesimpulan 1, 2, dan 3 dalam tulisanmu. Nah, anak-anak, kita sudah belajar tentang pentingnya tumbuhan. Nah, kita harus merawat tumbuhan. Merawat tumbuhan tidak bisa sendiri ya, anak-anak. Kita harus melakukannya bersama-sama seperti pada butir sila ketiga Pancasila, yaitu mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Anak-anak, setelah kita belajar hari ini, PR-mu kerjakan tugas 2 ya. Tuliskan satu cerita tentang penerapan Pancasila ketiga terkait dengan merawat kebun dan taman sekolah. Cukup satu paragraf, minimal 30 kata ya anak-anak. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan dan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, tetap semangat.